Salasun hikmah ke-35. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ani nafsi. Sumber asal usul seluruh maksiat dan syahwat dan ghaflah itu adalah meridhoi nafsu. Wa aslu kulli ta'atin dan sumber asal usul seluruh ketaatan itu wa yaqadatin dan yaqadah lawan ghaflah ya. Kalau ghaflah lalai, kalau yaqadah itu sadar, terjaga. Wa ifatin dan menjaga diri. Ada muridha adalah tidak ridha mingka dari kamu anha terhadap nafsu. Aridha ani nafsi, ridha terhadap nafsu itu aslu jam'i sifatil madmumah. Adalah sumber asal seluruh sifat yang tercela. Wa ada muridha dan tidak ridha terhadap nafsu aslu sifatil mahmudah. Adalah asal setiap sifat-sifat yang terpuji. Wa qad ittafaqa dan telah sepakat ada atas hal ini jami'ul arifin seluruh orang arif. Wa arbabil qulub dan pemilik hati. Wa dzalika analitu li anna ridha anin nafsi, karena ridha terhadap nafsu yujibu taghtiyata uyubiha, menyebabkan menutupi aibnya. Wa masawiha kesalahannya. Wa yusayyiru qabiha hasana dan menjadikan yang baiknya yang buruknya menjadi baik. Kama kila sebagaimana katakan dalam syair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainu sukhti tubdil masawiya, kan gitu ya syairnya. Ainu ridha, pandangan penuh ridha, pandangan penuh cinta. An kulli aibin kalilah, itu mata akan tumpul melihat aib. Artinya kalau kita cinta terhadap sesuatu itu kita akan tumpul melihat kekurangannya, tidak bisa. Tidak mau. Meskipun kita tahu kalau itu apa? Ada aib, ada kekurangan, tapi karena kita ridho, karena kita cinta, maka kita akan menutupi, akan membela aibnya. Gitu. Wa ada meridhani nafsi, maka tidak ridho terhadap nafsu ala aksi hada, kebalikan hal ini. Dan alabda karena sungguhnya seorang hamba idzaka ketika itu yatahimu akan mencurigai nafsahu kepada nafsunya, wa yatatalabu dan mencari-cari uyubaha kepada aibnya. Wala yaktaru dan tidak tertipu bima tudhiru dengan yang ditampakkan. Minat ta'ati daripada ketaatan. Wal inqiyati atau kepatuhan. Kama qila fi satril akhir, sebagaimana dikatakan dalam sebelah syair yang lain, lanjutan yang depan tadi ya. Wain walakin aina suhti tubdil masawiyah, tetapi pandangan benci akan menampakkan segala kesalahan. Faman radhiya, maka barang siapa ridha nafsi terhadap nafsunya, istahsana akan menganggap bagus halah keadaan nafsu. Wasakana dan tenang ilaiha kepada nafsu. Faman istahsana halah nafsi, barang siapa menganggap bagus keadaan nafsunya, wasakana dan tenang ilaiha kepada nafsu, istaulat maka akan menguasai alaihi atas dirinya al-ghaflatu kelalaian. Wabil ghaflati dan dengan lalailah yang syarifu akan terpalingkan qalbu hatinya anita faqudi daripada mencari-cari wal mur'ati dan mengawasi memperhatikan li khawatirihi kepada khawatirnya. Fatasuruh hina idzin dawa syahwat, maka akan bangkit ketika itu pendorong-pendorong syahwat alal abdi terhadap hamba. Walaysa indahu minal muraqabah, dan di sisinya tidak ada pengawasan. Watadakur dan pengingat, mayad fauha yang dapat menghalaunya. Wayak haruha dan mengalahkannya. Fatasiru syahwatu, maka syahwat menjadi kelibatan menang unggul lahu kepada manusia tadi bisa babidzalika dengan sebab hal itu. Waman ghalabatu syahwatu, maka siapa yang menang syahwatnya, waqa'a fil ma'asi, akan jatuh pada maksiat la mahalata secara pasti. Wa aslu dzalika kulli, dan asal usul semua itu ridahu adalah keridhaannya an-nafsi terhadap nafsunya. Wa man lam yarda an-nafsihi, siapa yang tidak ridha terhadap nafsunya, lam yastahsin halaha, dia tidak akan menganggap bagus keadaannya. Walam yaskun, dia tidak tenang ilaihi kepada nafsu. Wa man kana bihadzal wasfi, siapa yang dengan sifat seperti ini, kana mutayaqidun, maka dia tersadar, terjaga, muntanabihan, waspada, litawari kepada hal-hal yang datang, wal awarid sama ya, sesuatu yang berdatang. Wabil yaqadu dengan sikap terjaga, watanabu dan waspada, yatamakanu menjadi kokoh, menjadi kuat, minta faku dikhawatirihi daripada mengawasi, memperhatikan khawatirnya. Wa mura'atiha ya, mengawasinya. Wa inna dzalika, maka ketika itulah tahmadu
menjadi padam niranu syahwa, api syahwat. Fala yakunu laha ali ghalabatun, maka tidak ada bagi syahwat tadi terhadap manusianya, terhadap orang tadi, hamba tadi, ghalabatun, kemenangan, kekuasaan, wala quwwatun, maupun kekuatan. Fayatasiful abdu, maka bersifatan hamba hina kita itu bisifatil ifah, dengan sikap terjaga dari syahwat, terjaga dari dosa. Faedah sora afifan, kalau hamba menjadi orang yang afif, yang terjaga, karena mustaniban likuli mana Allah anu, maka dia menjauhi kepada apa yang Allah larang. Muhafidhan, menjaga-jaga ala jami'i ma amarahu bihi, kepada seluruh apa yang Allah perintahkan. Wa hadza huwa makna ta'ati lillah, inilah makna taat kepada Allah azza wa jalla. Wa aslu hadza kullih, dan asal usul semua ini ada muridahu, tidak adanya ridhonya hamba an nafsihi, terhadap nafsunya si hamba itu sendiri. Faidan, jikalau begitulah syai'a aujabu alal abdi, tidak ada perkara apapun yang lebih wajib bagi seorang hamba minal ma'rifah binafsihi, daripada mengenali nafsunya. Wa yalzamu min dzalika, dan akan lazim, akan ada dari hal itu, ada muridho, tidak ada ridho anha, terhadap nafsu. Wa qadi tahaqquqil abdi, dan menurut kadar merealisasikannya seorang hamba fi ma'rifati nafsi, dalam mengenali nafsunya, yasihu lahu haluhu, maka akan sahih untuk hamba tadi keadaannya. Wa ya'lu maqamuh, dan akan tinggi makomnya. Waqat warada, dan telah datang anil kibar, daripada ulama besar, wala imam al-akhyar, yang baik-baik, minal kalimati, daripada kalimat al-mutadamminati, yang mengandung li'aibihim, kepada mencelanya mereka, linufusihim, terhadap nafsu mereka, watuhamati, dan menuduh, mencurigai, minhum, dari para ulama mereka, ya, para ulama lah, terhadap nafsu. Wa adami ridhahum, dan tidak adanya keridhaan mereka anha, terhadap nafsu. Aksarum min anjuh, sangat banyak untuk dihitung. Walidalik, oleh karenanya, qala Abu Hafiz, man lam yatahim nafsahu ala dawamil awqat, siapa yang tidak mencurigai nafsunya atas selalu wada senantiasanya waktu, walam yukhalifatan, tidak melawan nafsu, fi jamil ahwal, di seluruh keadaan, walam yajurha, dan tidak menyeretnya, menariknya, ila makruhya, kepada yang tidak disukai nafsu, fi sairi ayyamih, di seluruh harinya, kana maghruron, maka dia tertipu. Wa manadhur ilaiha, barang siapa memandang ilaiha, kepada nafsu, bistihsani syai'in, dengan menganggap bagusnya sesuatu, minha, dari nafsu, faqad ahlakaha, maka dia telah menghancurkannya. Wa kaifa yasilu aqil, bagaimana bisa sahih bagi seorang yang berakal, aridho, meridhoi an nafsi, terhadap nafsu. Wal karim ibnul karim ibnul karim, padahal orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Yaqul Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ya. Al-Karim, Nabi Yusuf. Ibnul Karim, anaknya Nabi Yakub. Ibnul Karim, anaknya Nabi Ishak. Kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nasabnya bagus semua. Nabi 4 ya. Yaqulu, Nabi Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak pernah membersihkan nafsu saya. Maksudnya nafsu saya itu kotor. Saya tahu, saya sadar nafsu saya itu kotor. Tidak mungkin nafsu itu bersih. Inna nafsala amaratum bisu, karena saya tahu bahwa nafsu itu pasti memerintahkan kepada kejahatan, keburukan. Pokoknya itu Nabi Hafiz semundu arba'ina sanah, semenjak 40 tahun. I'tiqadku fi nafsi, dalam nafsuku, anallah, bahasanya Allah, yang dulu memandang ilayya, kepadaku, nadhara sufti, pandangan murka. Wa amali, dan amalku, tak dulu menunjukkan ala tadi, ke atas hal itu. Wa qala al-Junaid, la taskun ila nafsika, jangan tenang kepada nafsumu. Wa indama ta'atuha, meskipun taatnya itu selalu laka bagi kamu, fi ta'ati rabbika, di dalam mentaati Tuhanmu. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani, ma raditu an nafsi tarfata ainin, saya tidak pernah ridho terhadap nafsuku sekedip mata pun. Wa yukarikakan ansiri saqati, anau qal, inilah anduru ila anfi, saya melihat hidungku, fil yaumi, dalam hari ini, kada wa kada, sekian marah kali. Wa khafata an yakuna qad iswadda, saya takut hidungku menghitam,
lima akhafuhu minal uqubah, karena saya takut daripada siksa Allah Ta'ala. Wa qala aidan minan nasi nasun, di antara manusia ada lagi manusia. Lau mata nisfu adihim, seandainya mati setengahnya mereka. Man zajar nisful akhar, tidak akan berhenti setengah yang lain. Wala ahsabuni ila minum, dan saya tidak menyangka saya kecuali termasuk golongan mereka. Ila ghairi hadzal, dan lain-lainnya ya, minal ibarah shadira, daripada ungkapan-ungkapan yang muncul. Anil masyayikhi, daripada masyayikh radhiyallahu anhum fi hadzal makna, tentang makna ini. Min muhimmatid din, daripada hal-hal yang penting dalam agama. Mutola'atu kutubi tasawuf adalah memutola'ah kitab-kitab tasawuf. Waqat alafa, dan sungguh telah mengarang siapa Abu Abdurrahman As-Salami juz'an saghirul jirmi, satu juz kecil, bagian bentuk kecil. Azimal fawaidi, besar faedahnya, fi uyubin nafsi, tentang aibnya nafsu. Wa kaifiyati mudawatiha, dan tata cara mengobati nafsu. Fal yang tur, maka hendaknya membaca, melihat fihi, dalam kitab tadi, siapa al-murid. Wa kadzalika, begitu pula alafa mengarang qabla Imam Abu Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi kitaban, satu kitab sama beliau namai An-Nasaih. Jama'a fihi min maya ibn nafsi, beliau kumpulkan di situ aib-aib nafsu. Wa khidaiha, dan tipu dayanya, wa gururiha, dan perdayanya. Wa sururiha, kejahatannya. Jumlatan syafiatan, sejumlah yang memuaskan, keafiatan yang mencukupi. Wa nabah, dan mengingatkan fi di sana ala sunani dirasa wa afiyah, atas jalan pelajaran dan afiyah. Mimma kana alaihi salafun saleh, daripada apa-apa yang berada di atasnya para salafus saleh. Mina taftisi, daripada memeriksa, wa tafakudi, memperhatikan. Wa nadhari, dan memandang, fima, di dalam perkara. Tasluhu, yang menjadi bagus, bihi, dengan perkara, a'maluhum, amalannya. Wa ahwaluhum, keadaannya. Wa tafsudu, atau menjadi rusak. Wal muhafadha, menjaga-jaga, ala tadhiril asrar, untuk membersihkan hati, sir, wal qulub, dan hati. Wal mubalaghah, dan sungguh-sungguh, fil hadar, di dalam waspada, min muhaqqarati dzunub, dari dosa-dosa kecil yang diremehkan. Karena qala, dan telah menukil siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah faslan, satu pasal, fi kitabi, dalam kitab beliau. Wa tamada, dan bersandar fihi, dalamnya, dzikrahu, menyebutkannya, bilafdi, dengan lafadznya. Wa nasih khitabihi, dan nas khitabnya. Bada anasna ala mu'alifi, setelah memuji pengarangnya, bima huwa alu, dengan yang layak, fabana, maka jelaslah, lil jahili, bagi orang jahil, bihi, dengannya, ilmuhu, keilmuannya, wa fadluhu, keutamanya Imam Ghazali. Faqala fi haqihi, maka berkata dalam haknya. Wal muhasibi, Imam Ghazali memuji Imam Haris Al-Muhasibi itu habrul ummah, ulama besarnya umat, fi ilmil muamalah, tentang ilmu muamalah. Walau sabku, dan beliau itu orang yang dahulu, terdulu, pionir gitu ya, pendahulu, ala jamil bahisin, terhadap seluruh orang yang membahas an uyubin nafsi, daripada aib-aibnya nafsu, wa afatil amali, dan musibah penyakitnya amal, wa aghwaril ibadat, ya, dan aghwar ibadah, perusak-perusak ibadah. Wa kalamuhu, dan kalam beliau jadirun, itu layak bi anjuka, untuk diceritakan, ala wajhi, sesuai arahnya. Waqad kana uhadu zamani, beliau itu tunggal pada zamannya. Maksudnya tidak ada yang menyamai levelnya. Ilman, baik secara ilmu, wa ibadatan, dan ibadahnya. Wa nukhbatu awanhi wari'an wa zahadatan, dan beliau adalah orang pilihan pada waktu zaman beliau, secara waroknya dan zuhudnya. Sayyidi Al-Hajj Abul Abbas bin Ashir rahmatullahi alaih. Yang suruh itu banyak, minat tahrid, yuksiru, memperbanyak, minat tahrid, daripada menganjurkan, ala muta'alati dalikal kitab, untuk membaca kitab tadi. Wal amal, dan mempraktekkan, bima tadamanahu, dengan yang dikandung, min haqqin, dari kebenaran, wa sawabin, sama kebenaran. Wa adunu, dan aku menyangka, sama itu aku mendengarnya, data yumin, pada suatu hari aku berkata, layak malu bima fihi illa waliyun, tidak beramal dengan perkara fihi, dalam perkara, illa wali, kecuali wali. Au kalaman, atau kalam, hadza maknahu, maknanya seperti ini. Falyattakhidil murid, maka hendaknya menjadikan seorang murid mutala, atau memutalaahnya, wirdan, sebagai wiridan. Wali haris, dan hendaknya sangat serakah tamak, alal amal, itu mengamalkan. Bima tadamanahu, dengan apa yang dikandung kitab tadi, musta'inan, seraya minta tolong, billahi, kepada Allah Ta'ala, wasailan, dan memohon minhu, kepada Allah, taufiqan, warusdan, taufik dan petunjuk. Liang soha, supaya menasehati lemalahu, demi Allah Tuhannya.
Fi mura'ati islahi batini, dalam memperhatikan, menjaga, memperbaiki nafsu batinnya. Wal qiyam, dan menegakkan ala qadami sidqi, di atas telapak kaki kejujuran, fi mawatini, pada posisinya. Wal yaj'al, dan hendaknya menjadikan hijrahu mutala'ata kutubi tasawuf. Hijrahu, yaitu tradisi, kebiasaannya adalah memutola'ah kitab tasawuf. Wa muwalata ahlihi, dan mencintai ahli tasawuf. Bita'allufi, dengan akrab. Wa ta'aruf, dan kenal. Fabidzalika, dengan hal itulah, yataqwa, menjadi kuat, anwaru imanhi, cahaya iman. Wa yaqinihi, keyakinannya. Wa yantafi, dan akan hilang, anhu, darinya, al-ghiratu, kelalaian, kelengahan. Fi amalihi, dalam amalnya, bi wadha'ifi dini, dengan tugas agama. Wala yukdim ala dzalika, dan tidak berani atas hal itu, illa ba'da fardil ain, kecuali fardu ain. Wa matasnah bi nafsu, dan tidak akan mempermudah nafsunya, min mukabarati ta'ab, untuk menghadapi kecapean, wal ain, atau lelah, susah payah. Wala yusghal nafsahu, yusghil nafsahu, tidak menyibukkan nafsunya, bi ilmi, dengan ilmu, yughabbiru fi wajhin maksudihi, yang membuat berdebu wajah orang yang dimaksudnya. Wa yajibu lahu intikasa mawasiqihi wa uhudihi, dan menyebabkan untuk terlepasnya, terurainya ikatan perjanjiannya. Wa huwa ma akaban nas alihil yaum, dan itulah yang sekarang orang-orang lagi terjerumus ke dalamnya. Wa hadu bihi ansananil qaum, dan mereka menyimpang, melenceng dari jalannya para kaum tasawuf. Hatta tataraka lahum, sehingga menimpa atau datang kepada mereka, bisabab bidzalika, dengan sebab hal itu, min radha'il sifat, dari sifat rendah, wa adhaimil afat, dan besarnya musibah, ma asarahum, yang menyebabkan, menjadikan mereka, ilal halak, kepada binasa, wasyaqa, dan celaka. Wa aqabahum, dan menyebabkan akibat mereka, an-nifaq, kemunafikan, fi qulubihim, di hati mereka, ila yaumil liqa, hingga hari perjumpaan dengan Allah. Wasajjala, dan mencetak, alaihim, untuk mereka, bil kadzib, dengan dusta, fi da'wahum, di dalam pengakuan mereka. Annahum, bahwasanya mereka, qasiduna, bermaksud, bi ilmihim, dengan ilmu mereka, ridha maulahum, ridha Tuhan mereka. Fa iyyaka, maka hati-hatilah kamu, wa iyyahum, dan hati-hatilah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.